tentang kerasukan ataupun kenapa orang itu bisa kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Hami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang kerasukan ataupun kenapa orang itu bisa kerasukan, sebabnya apa. Ini kita akan bahas di sini. Jadi tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Oke, sahabat BFC. Jadi menurut BFC, kerasukan ataupun sebab kerasukan itu ada 2 poinnya. Yang pertama medis dan yang kedua non medis. Jadi yang medis ini yang pertama yaitu disebabkan karena kurangnya istirahat, kurangnya tidur. Ini menyebabkan imun kita lemah dan konsentrasi kita bisa berkurang sehingga menyebabkan kita seperti kayak ada tekanan dan menimbulkan seperti mungkin kayak tidak tenang, kecemasan dan sebagai macamnya lah. Itu dikarenakan kurangnya kita istirahat, kurangnya tidur dan kebanyakan bergadang. Lalu untuk masalah medis yang kedua yaitu adanya kecemasan berlebih di dalam diri kita, ya. Stres. Nah, itu stres dan kecemasan berlebih itu sangat berpengaruh terhadap mental kita. Kalau itu terganggu kadang bisa menimbulkan seperti kayak halusinasi, tekanan batin, tekanan pikiran sehingga seperti orang kerasukan. Nah, itu. Itu juga bisa menyebabkan kita seperti tidak sadar gitu. Dan yang sering terjadi ini memang yang ada kaitannya dengan medis juga itu seperti ada asam lambung GERD, asam lambung stres katanya. Ketika asam lambung itu kumat, terus dia seperti ada kecemasan berlebih, tidak tenang, terus bingung mau ngapain, sehingga seperti kayak orang nggak sadarkan diri gitu, ke sana kemari, ke depan ke belakang, kadang ya nggak tahu lah, bahkan yang punya badan juga nggak ngerti ini kenapa gitu. Cemas kayak orang ketakutan. Nah itu jadi ketika ketakutan berlebih itu seperti kayak orang kemasukan. Wah gitu. Jadi kayak ada timbul ya tekanan di dalam dirinya sehingga dia tidak bisa kendalikan itu, sehingga seperti orang yang tidak sadarkan diri dan kerasukan. Karena kerasukan itu kan pada dasarnya tidak sadarkan diri gitu. Apapun sebabnya yang penting dia tidak sadar diri sehingga hilang kendali, emosionalnya tidak terkendali gitu. Nah, itu poin yang kedua. Lalu poin medis yang ketiga yaitu trauma. Trauma ini juga sama kan pengaruhnya ke pikiran. Ketika dia dulunya pernah ada kejadian yang sangat melukai batinnya, sangat menekan dirinya, sehingga itu menjadikan luka yang dalam sehingga mudah diingat-ingatnya. Kalau dia teringat itu maka kayak ada tekanan, nah itulah trauma gitu kan. Sehingga juga efeknya itu kepada dirinya, sehingga dia ketika trauma itu dia seperti ketakutan. Nah, jadi 3 poin ini saling berkaitan sebenarnya. Tapi pada dasarnya itu tadi poin-poin kecilnya, kurang istirahat, baru timbul stres dan kecemasan, terus ada lagi trauma. Nah, jadi ketiga ini saling berkaitan. Pada dasarnya memicu diri kita itu tidak sadarkan diri karena adanya tekanan pikiran, tekanan batin di dalam diri kita yang berlebih sehingga memicu emosional kita, mental kita yang tidak terkendali. Lalu kita masuk ke poin non medis. Non medis ini ada 4 poin yang BFC akan bahas di sini. Yang pertama itu tirakat yang tidak sesuai aturan. Nah, ini kebanyakan. Tirakat tidak sesuai aturan, tirakat yang tidak punya guru lah kita bilang, tidak didampingi sehingga cuman tahu searching di Google segala macam sehingga menimbulkan kesalahan paham di eee, kesalahan persepsi, jadi sehingga salah dalam melakukan tirakat, salah dalam melakukan tata cara untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan kebatinannya. Sehingga menimbulkan mendatangkan energi-energi yang liar juga gitu kan, sehingga
menyebabkan dia bisa kerasukan. Nah, tanpa sadar. Mungkin meditasi yang tidak sesuai aturan, meditasi yang tidak dibimbing oleh yang ahlinya gitu, sehingga, menyebabkan energi-energi negatif yang liar itu berdatangan, sehingga menimbulkan efek kerasukan pada diri pelaku tirakat tersebut. Lalu untuk yang kedua, yaitu bepergian ke tempat angker. Nah, jadi ketika seseorang pergi ke tempat angker, terus badannya tidak tahan, dalam arti mungkin ada bahasa yang sering kita dengar tuh lemah bulu. Nah, itu bisa menyebabkan dia kerasukan. Karena tekanan energi makhluk halus yang ada di tempat itu, tempat angker itu gitu. Sehingga karena dia posisinya tidak kuat untuk menahan gempuran energi tersebut, sehingga menimbulkan efek tidak sadarkan diri atau kerasukan yang kita maksud tadi. Sehingga dia hilang kendali gitu kan. Nah, jadi, ketika kita datang ke tempat angker, terus kita memang kondisinya lemah, nah itu bisa menyebabkan, kita kerasukan. Nah, lalu yang selanjutnya itu melanggar pantangan. Nah, melanggar pantangan ini juga ada kaitannya mungkin di tempat-tempat yang memang sakral, tempat-tempat yang memang, dituakan ataupun apa ya, dianggap suci gitu sama orang setempat, sehingga kita ketika kita datang, ketika kita ke tempat itu, terus kita tidak, melakukan tata tertib yang benar, tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh, masyarakat setempat, maka itu akan memicu kita untuk ketempelan ataupun kerasukan. Bahkan kalau hal seperti itu, kita pulang ke rumah pun kita akan merasa ada gangguan. Nah, akan merasa ada yang ngikuti, akan ada yang, merasa kayak ada yang mungkin gampiri. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau memang kita ke tempat yang sakral, tempat yang memang, disucikan bagi orang setempat, lalu kita datang tidak mengikuti aturan mereka, suka-suka hati kita aja gitu kan, nah, suka-suka hati kita berbuat, sehingga mereka yang di situ marah dan mengganggu kita, sehingga seperti kerasukan ataupun bahkan seperti ada kayak gangguan jiwa. Nah, itu luar biasa itu. Makanya ketika kita bepergian ke tempat yang memang sakral, diharapkan tanya juru kuncinya dan ikuti aturan mainnya. Jangan sembarangan, jangan sok-sok paten, ya. Jangan sok-sok paten. Karena saya juga ketika bepergian dan memang itu lokasinya dianggap sakral dan memang, dianggap suci oleh orang setempat, ya kita ikuti aturan. Misal ya kan, contoh ke tempat itu nggak boleh pakai celana, harus pakai kain. Nah, bagi perempuan harus pakai mungkin pakaian yang menutup auratnya, nah, harus ini, itu harus diikuti. Nah, jangan pakai sendal atau jangan pakai alas kaki, harus memang, eee kaki langsung lah, kaki ayam kita bilang kan, nyeker aja gitu. Nah, itu harus diikuti, jangan sembarangan. Kalau kita membantah, itu pasti ada serangan, walaupun seperti contoh seperti saya bisa gitu, itu pasti ada serangan. Karena kita tidak mereka tidak senang. Pasti itu ada, energi yang ingin menghalangi kita. Makanya itu pun mereka pun tahu ketika kita datang ke tempat itu, maksud dan tujuan kalau emang baik, insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi kok dari awal datang udah sok-sok paten, niat hajat kita udah nggak benar, ya mudah-mudahan pasti ada sedikit banyaknya oleh-oleh dari mereka. Lalu yang terakhir, yaitu memiliki pusaka yang tidak terawat. Nah, ini biasanya berkaitan juga dengan leluhur. Pusaka leluhur yang mungkin biasanya itu dirawat, mungkin kayak, ada kepercayaan orang setahun sekali ketika di bulan Suro. Nah, itu harus dilakukan biasanya. Kalau tidak dilakukan maka lambat laun akan kayak ada mungkin, teguran segala macam, ada keluarga yang kerasukan segala macam. Nah, itu sering terjadi di, wilayah kita inilah gitu kan. Mungkin kalau misalnya orang Melayu sering didengar dengan bahasa puako, karena itu daerah Medan, daerah Sumatera tuh sering terdengar ketika orang Melayu itu bilang puako segala macam. Karena ketika tidak diurus dari leluhur yang mungkin pendahulu-pendahulunya turun ke anak cucunya, itu menyebabkan adanya, apa namanya,
adanya apalah, mengganggu keturunan-keturunan yang di bawah. Nah itu luar biasa juga, efeknya ketika ada pusaka ataupun keilmuan yang memang ya kita bilang cuma ya, ada perjanjian. Nah itu luar biasa. Makanya kalau bisa ketika, hal-hal seperti itu jangan ada namanya perjanjian. Tapi ya Allahu alam ya, karena saya juga di sini apa ya, pewaris gitu kan, dan saya tahu juga yang saya pahami, eee, saat ini pengobatan saya mengikuti aturan, katanya ruqyah ya kita ikut ruqyah, terapi-terapi, pengobatan medis dan non medis juga saya merasa diri saya tidak melanggar akidah, karena saya juga berdoa memohon kepada Yang Kuasa, jadi saya merasa ya udah gitu. Dan alhamdulillah selama ini baik-baik aja, bahkan, ketika saya salah ada tuntunan dari mereka untuk mengarahkan saya ke hal yang lebih baik, ke jalan yang lebih baik, walaupun ya kita tahu kita manusia biasa yang penuh dosa, gitu kan. Jadi itulah poin keempat, ketika ada pusaka, ada hal-hal yang berkaitan dengan klinik, maka itu diharapkan kalau kita tidak mau, jangan ikut campur di situ atau serahkan ke lain, supaya dirawat, supaya diurusi. Nah jangan, kita tidak suka, kita tidak hobi, kita simpan di rumah kita, itu bahaya. Nah jadi mungkin itu aja. Jadi cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.